Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah tentang teknologi flavor, bab tentang isolasi dan identifikasi komponen flavor. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan flavor alami, kemudian juga berbagai macam yang namanya flavor alami, dan nantinya kita akan mempelajari pada hari ini bagaimana cara untuk mengisolasi komponen flavor yang ada di dalam suatu bahan yang merupakan dari flavor alami. Apakah itu berasal dari buah-buahan, ataukah dari bunga-bungaan, ataukah nanti berasal dari sayur-sayuran, ataukah berasal dari rempah-rempah, dan juga kita bisa mengisolasi nanti komponen-komponen flavor yang sebenarnya berasal dari hewan misalnya begitu ya, apabila memang nanti bisa menghasilkan komponen flavor yang memang diminati oleh konsumen. Nah, kemudian setelah kita isolasi, nantinya komponen-komponen flavor yang dihasilkan itu kita identifikasi komponen flavornya. Yang minggu kemarin juga saya sudah jelaskan apa sebenarnya tujuan untuk melakukan identifikasi komponen flavor pada flavor alami, yaitu untuk menghasilkan yang namanya flavor identik alami ataukah juga nanti menghasilkan flavor artifisial. Nah, maka yang pertama kita akan membahas tentang isolasi flavor. Jadi flavor yang terdapat di dalam suatu bahan itu dapat diambil dengan cara mengisolasi flavor tersebut berdasarkan sifat-sifatnya. Artinya komponen-komponen flavor itu nantinya kita bisa melihat sebagian besar yang namanya komponen flavor itu ada yang nanti sifatnya adalah polar dan juga ada yang sifatnya adalah non polar atau yang juga sifatnya semi polar. Sebagian besar kalau kita pahami nantinya komponen-komponen flavor itu sebagian besar nanti berada pada komponen-komponen yang sifatnya adalah semi polar. Memang ada yang polar dan juga ada yang non polar, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Nah, ini nanti kita bisa melihatnya bagaimana caranya untuk mengambil komponen-komponen flavor yang berasal dari flavor-flavor alami. Nah, ada beberapa metode isolasi untuk mengisolasi komponen flavor yang ada di dalam flavor alami, bisa dengan cara maserasi, ini yang biasa digunakan. Ada juga dengan jalan pemisahan asam basa dan netral, kemudian juga dengan jalan distilasi, dan yang keempat adalah dengan metode headspace. Ini yang metode-metode yang biasa dilakukan untuk mengisolasi komponen-komponen flavor yang ada di dalam flavor-flavor alami. Kita bahas dulu yang pertama itu adalah tentang maserasi. Maserasi itu artinya kita mengisolasi komponen-komponen flavor yang ada di dalam bahan-bahan alam dengan menggunakan pelarut organik. Nah, ini nantinya pelarut-pelarut organik yang digunakan itu disesuaikan dengan komponen flavor yang banyak terdapat di dalam bahan-bahan alam tadi, apakah bersifat polar, non-polar, ataukah bersifat semi-polar. Yang saya katakan tadi sebagian besar nanti sifatnya adalah semi-polar, sehingga kita menggunakan pelarut-pelarut organik yang juga yang sifatnya adalah yang semi-polar. Nah, nantinya bahan-bahan alam ini kita masukkan ke dalam suatu pelarut organik dan kita lakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi bisa kita lakukan pada suhu kamar ataukah suhu yang lebih rendah daripada suhu kamar, katakan suhunya suhu Cilingka. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Atau juga yang suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan suhu kamar, katakanlah misalnya suhunya menjadi 40 derajat Celcius kah, ataukah diisolasi pada 50 derajat Celcius kah, karena kita mempunyai tujuan untuk mengetahui komponen flavor apa saja yang bisa diisolasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu kamar. Nah, kemudian setelah dilakukan proses ekstraksi, maka pada saat kita melakukan ekstraksinya, selain kita melihat suhunya, kita juga bisa melakukan yang namanya pengadukan ataukah juga tanpa pengadukan. Biasanya dilakukan pengadukan itu agar nantinya komponen flavor itu lebih optimal dapat kita isolasi dan terikat dengan pelarut-pelarut organiknya, sehingga kita bisa mengisolasi yang lebih banyak komponen flavor dari suatu bahan alam gitu kan ya, atau juga tanpa pengadukan, artinya kita lebih menekankan kepada kemampuan penetrasi dari pelarut organik yang digunakan untuk bisa masuk ke dalam bahan alam tadi dan berikatan dengan komponen-komponen flavornya. Artinya nantinya komponen-komponen
flavor yang ada di dalam bahan alam itu nanti kita lakukan pengecilan ukuran sehingga nantinya semakin banyak larut-larut organik yang bisa masuk ke dalam bahan-bahan alam tadi dan bisa berikatan dengan komponen flavornya sehingga bisa nantinya kita mengambil komponen flavor yang lebih banyak ya pada saat kita lakukan proses maserasi. Nah, setelah dilakukan ekstraksi gitu selesai, maka nanti dipisahkan antara pelarut organik yang mengandung komponen-komponen flavor dengan bahan-bahan padatannya. Artinya masih ada ampasnya, maka kita pisahkan terlebih dahulu gitu kan ya. Kemudian nanti sisanya itu adalah pelarut organik yang mengandung komponen-komponen flavornya. Nah, katakanlah begini ya, yang namanya proses maserasi, biasanya bahan-bahan yang kita telah kecilkan ukurannya, kemudian kita tambahkan dengan pelarut organiknya, kita bisa nantinya apakah dengan jalan didiamkan begitu saja atau kita lakukan pengadukan. Pengadukan boleh menggunakan magnetic stirrer gitu kan ya, bisa juga dengan jalan di shaking gitu ya, kita lakukan menggoyangnya gitu ya dengan menggunakan shaker. Itu juga nanti mengaduk bahan yang ada di dalamnya sehingga lebih optimal bahan yang bahan yang mengandung komponen flavor itu berikatan dengan pelarut-pelarut organiknya. Suhunya juga bisa suhu kamar ataukah suhu yang disetting gitu kan ya, misalnya suhunya 40 derajat Celcius atau suhu yang lebih rendah lagi dari suhu kamar yaitu dimasukkan ke dalam refrigerator pada suhu chilling, itu juga bisa. Ini adalah proses maserasi yang biasanya kita lakukan. Ini nanti dipisahkan antara padatan-padatannya gitu ya menggunakan kertas saring, begitu kita pisahkan. Nanti yang tersisa yang menjadi filtratnya itu adalah komponen flavor yang berikatan dengan pelarut organik. Nah, ada juga nanti maserasinya kita lakukan, misalnya tadi dikatakan suhunya lebih tinggi daripada suhu kamar gitu kan ya. Kemudian kita lakukan yang namanya direflux atau dengan menggunakan pendingin balik gitu ya, yang nanti disesuaikan dengan titik didih pelarut yang kita gunakan. Nah, bahan tadi kita campurkan, kemudian nantinya dimasukkan ke dalam suatu labu ataukah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer juga boleh, dan disambungkan dengan pendingin balik. Kemudian kita panaskan sesuai dengan titik didih pelarutnya, dan kemudian nantinya pelarut bersama-sama komponen flavor itu nanti akan menguap, tetapi tidak bisa menguap ke lingkungan dan dikembalikan lagi dengan adanya pendingin balik tadi. Yaitu terjadinya proses yang istilahnya itu lebih memperbanyak nanti komponen flavor yang bisa berikatan dengan pelarut organiknya. Ini khusus dengan bahan-bahan yang merupakan komponen flavor yang tahan kepada suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu kamar, begitu ya. Kita boleh menggunakan yang seperti ini. Katakanlah ini ada bahan gitu kan ya, kita bisa ini yang misalnya labu gitu ya, kita pasang di sini ada termometernya. Kemudian satu sisinya kita pasang dengan kita tambahkan yang namanya pendingin balik. Ini pendingin baliknya supaya nantinya komponen flavor dengan pelarut organiknya tidak lepas ke lingkungan. Ini fungsinya adalah agar ini memang kayak pengadukan sebenarnya, tapi suhunya pada titik didih pelarutnya begitu ya. Jadi kita tidak lakukan pengadukan secara mekanik, tetapi pengadukan dengan menggunakan suhu. Ini juga boleh dilakukan, akan tetapi kalau misalnya komponen flavornya nantinya tidak tahan terhadap suhu panas, maka kita tidak menggunakan dengan jalan direflux gitu ya, tetapi kita menggunakan dengan maserasi pada suhu kamar ataukah pada suhu chilling, itu lebih mudah. Begitu. Nah, itu yang pertama ya, dengan jalan maserasi, dan ini untuk menghasilkan komponen flavornya. Yang kedua, itu bisa juga nanti kita menggunakan pemisahan asam, basa, dan netral. Nah, di sini nanti pelarutnya bukan pelarut organik, tetapi kita menggunakan pelarut aqueous. Tahu nggak pelarut aqueous? Pelarut aqueous itu adalah kayak misalnya begini ya, kita misalnya mempunyai misalnya suatu pelarut HCl misalnya 0,01 m gitu ya molar, kemudian mempunyai pelarut NaOH misalnya 0,1 N. Nah, itu adalah pelarut aqueous, artinya air aqueous yang dicampurkan dengan pelarut basa ataukah dicampurkan dengan pelarut asam begitu ya, dengan asam, sehingga larutan ini bukan hanya air saja ya, kalau netral memang air saja. Akan tetapi dia nanti bisa bersifat asam ataukah bersifat basa, tergantung yang kita tambahkan ke dalam air atau aqueous tadi itu apakah asam ataukah basa. Nanti dari suatu bahan atau komponen-komponen flavor itu nanti ada yang bersifat asam, bersifat basa, dan ada yang bersifat netral. Jadi kita melakukannya itu sehingga kita melakukan untuk bisa mengisolasi komponen flavor yang ada di dalam suatu bahan berdasarkan kepada sifat asam, basa, dan netralnya. Kalau maserasi ataukah reflux itu kan berdasarkan kepada kepolarannya.
Jadi ada yang polar, non-polar, ataukah semi-polar begitu ya, karena tergantung dari kepolaritasan dari pelarut organik yang kita gunakan. Nah, sedangkan untuk pemisahan asam, basa, dan netral, kita berdasarkan kepada sifat asam, basa, dan netral dari komponen flavor yang ada. Bisa jadi nanti komponen-komponen flavor yang kita punya itu adalah sifatnya asam, maka nanti lebih banyak nantinya kalian bisa mengekstraksinya gitu kan ya dengan pelarut asam, maka nanti dia komponennya lebih banyak. Sedangkan misalnya karena komponennya lebih banyak ke asam yang sifat basanya sangat rendah, maka pada saat kita ekstraksi dengan pelarut basa itu nantinya dia akan sedikit sekali yang terisolasi begitu ya, artinya yang berikatan dengan pelarut basa. Atau juga nanti ada yang komponen-komponen flavor yang sifatnya adalah netral, sehingga pada saat dia berada di dalam aqueous pH-nya adalah 6-7 begitu ya, kita ekstraksi, kemudian nanti komponen-komponen flavor yang sifatnya adalah netral, maka lebih banyak nanti berikatan dan akan kita hasilkan komponen flavor yang lebih banyak pada aqueous saja yang pH-nya adalah 6-7. Kalau basa kan sifatnya adalah di atas 7 begitu ya. Kalau misalnya asam kan di bawah 6 begitu ya. Nah, itu sudah sifatnya adalah asam. Jadi kita bisa melihat nanti komponen-komponen flavor kita itu apakah banyak mengandung asam, ataukah banyak mengandung basa, ataukah mengandung netral gitu ya, komponennya sifatnya adalah netral. Nah, caranya atau metode yang biasa kita lakukan itu hanyalah sifatnya sederhana sebenarnya, akan tetapi terlalu ribetnya itu karena berulang-ulang begitu. Katakanlah misalnya kita menghasilkan suatu dari hasil komponen flavor gitu kan ya, yang kita sudah ekstraksi dengan pelarut organik. Jadi awalnya memang dari pelarut organik juga. Kemudian hasil dari pelarut organik tadi gitu kan ya, dari yang maserasi katakanlah begitu, setelah kita pisahkan dari ampasnya kan dapat filtratnya. Kemudian filtratnya itu kita pekatkan begitu ya, kita uapkan nanti pelarut organiknya, yang tersisa adalah komponen flavor yang masih mengandung organic solvent gitu ya, artinya suatu pelarut organik. Nah, bayangkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita larutkan nantinya ke dalam, kalau misalnya kita ingin menghasilkan suatu yang isolat ion neutral compound, artinya senyawa-senyawa yang komponen flavor yang sifatnya adalah netral, maka terlebih dahulu nantinya kita larutkan dulu ke dalam larutan ya yang mengandung jadi tadi itu dapatnya tadi kan komponen flavor yang berasal dari pelarut organik ya, yang masih mengandung pelarut organik. Kemudian kita ekstraksi nantinya dengan NaOH. Jadi pelarut NaOH 2M di sini gitu ya, kita ekstraksi sebanyak 2 kali. 2 kali itu maksudnya begini, kita tambahkan misalnya dengan NaOH 2M gitu kan ya, misalnya sebanyak 1:1, kemudian kita stirrer gitu ya. Kita stirrer, kita aduk gitu kan ya, katakanlah selama 5 menit misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita pisahkan, karena nantinya aqueous dengan pelarut organik itu terpisah, maka nantinya kita ambil bagian dari organic solution-nya ya, yang mengandung senyawa-senyawa netral. Jadi yang dari sini kita organic solution-nya kita tambahkan dengan NaOH, bagian aqueous-nya dibuang gitu ya, bagian aqueous-nya dibuang, bagian yang mengandung airnya dibuang. Yang tersisa adalah komponen organik yang masih yang sifatnya netral. Sedangkan yang bersifat asam itu nanti akan keluar, dibuang, discharge begitu ya. Ini sifatnya kan acidic impurities gitu ya. Karena NaOH dia berikatan dengan asam, maka pada saat dia diekstraksi dengan NaOH, maka bagian asamnya yang akan dibuang begitu. Sedangkan bagian netral dengan bagian yang sifatnya basa itu masih ada di dalam komponen ini begitu. Kemudian dari sisa ini kita tambahkan lagi dengan NaOH agar nanti tujuannya adalah untuk semakin banyak bagian-bagian yang sifatnya netral dan bagian yang sifatnya itu basa itu lebih banyak yang akan terekstraksi, sedangkan bagian asamnya terbuang semuanya begitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi, kita ekstrak lagi, kita tambahkan lagi dengan HCl. Tujuannya adalah untuk membuang bagian yang basah, sehingga yang tersisa nanti bagian netralnya saja. Jadi kita ekstraksi kurang lebih 5 menit, kita stirrer gitu ya, kita pisahkan dengan labu pemisah saja mudah begitu ya. Kita pisahkan nantinya, kemudian nanti bagian aqueous-nya kita buang juga yang mengandung basah begitu ya. Ini dikatakan contain basic impurities-nya, bagian kotoran yang sifatnya adalah basah itu akan dibuang. Sedangkan yang tersisa karena bagian asam sudah keluar kan, yang tersisa hanyalah bagian netralnya saja. Nah, kemudian 2 kali supaya lebih optimal gitu ya, jumlah netralnya yang lebih banyak yang kita isolasi, sedangkan bagian basahnya sudah habis semuanya di dalam komponen tersebut.
Nah, sudah selesai di sini semua komponen yang sifatnya adalah netral. Kemudian untuk membersihkan, ini membersihkan maksudnya untuk pemurniannya gitu kan ya, agar tidak ada senyawa-senyawa yang lainnya, kita ekstraksi lagi dengan hanya Aquades saja gitu ya, untuk membersihkan saja, mencuci saja. Kemudian setelah itu kita larutkan lagi di dalam saturated sodium chloride gitu ya, artinya di dalam NaCl jenuh gitu ya. Semua tujuannya adalah untuk mencuci saja. Mungkin ada kotoran-kotoran lain gitu ya, impurities lain yang bukan merupakan asam dan basa dan atau impurities yang lainnya juga akan tercuci semuanya. Nah, kemudian setelah kita cuci, bagian aqueous-nya dibuang, yang sisanya adalah organic solution-nya. Nah, organic solution-nya ini gitu kan ya, kalau kita perhatikan itu nantinya kita tambahkan gitu ya di sininya. Ini kan senyawa-senyawa netral gitu ya. Kemudian karena masih ada pelarut-pelarut organiknya gitu kan ya, maka nantinya pelarut-pelarut organiknya ini kita pekatkan gitu ya. Boleh menggunakan evaporator, tetapi saya tidak mengizinkan kalian untuk flavor itu menggunakan evaporator karena nantinya banyak sekali yang hilang ke dibuang begitu ya. Nanti ada satu alat untuk bisa kalian untuk flavor itu untuk melakukan pemekatan dan lebih banyak nanti komponen flavor yang bisa kita isolasi begitu ya. Dan hasilnya adalah setelah kita pekatkan, maka hasil terakhirnya adalah komponen-komponen flavor yang sifatnya adalah netral gitu ya. Nah, untuk yang sifatnya adalah yang kedua, kita mengisolasi komponen-komponen flavor yang sifatnya adalah acidic compound, ya, ada yang sifatnya adalah asam. Maka yang pertama tadi yang sama saja ya, dari organic solvent tadi, yang komponen-komponen flavor yang sudah terisolasi dalam suatu sulap pelarut organik, kemudian kita larutkan. Nah, di sini yang pertama adalah dilarutkan di dalam, karena kita ingin mengambil asamnya gitu kan ya, maka kita larutkan dulu ke dalam suatu pelarut yang sifatnya adalah asam. Kita tambahkan di sini bagaimana nantinya kita lihat untuk menghilangkan bagian apa di sininya ya. Ini adalah bagian basic dan netralnya kita akan dibuang gitu kan ya. Maka nantinya kita tambahkan di sini adalah aqueous base-nya gitu ya. Jadi maksudnya dasarnya adalah kita tambahkan di sini pelarut-pelarut yang sifatnya adalah kita ingin mengambil yang asamnya begitu kan ya, yang basahnya di sini nantinya kita larutkan. Nah, maka nanti yang akan dihasilkan itu adalah bagian netral yang akan dibuang gitu ya, kemudian juga bagian basicnya atau bagian basahnya. Sehingga yang tersisa nantinya di sini adalah combine antara aqueous basic solution yang mengandung ion acidic compound. Jadi di sini nantinya masih ada komponen-komponen yang sifatnya basa yang bergabung dengan sifatnya adalah asam. Nah, karena di sini nantinya masih sedikit sekali nanti bagiannya adalah yang yang mengandung pelarut organik, maka kita tambahkan nantinya adalah pelarut yang sifatnya adalah asam. Sehingga nanti bagian aqueous layer yang masih mengandung basa itu nanti akan kita keluarkan semua. Begitu ya. Nah, kemudian nanti juga ditambahkan dengan pelarut solventnya untuk mengikat bagian-bagian komponen flavor yang sifatnya adalah asam. Nah, kemudian dari sini nantinya organik yang solutionnya gitu kan ya. Jadi adanya suatu senyawa flavor yang sifatnya adalah asam yang berada di dalam pelarut organiknya. Kemudian kita cuci begitu ya dengan air dan juga dengan menggunakan NaCl jenuh gitu kan ya. Nah, bagian dari aqueous-nya kita buang, sedangkan yang tersisa adalah bagian organik yang mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya adalah asam. Kemudian kita pekatkan nanti untuk bisa melepaskan ataukah menguapkan bagian dari pelarut organiknya, dan yang tersisa adalah komponen flavor yang sifatnya adalah acid ya, yang sifatnya adalah asam. Nah, di sini nantinya kita buang bagian yang sifatnya adalah basa ya. Oke. Yang ketiga yang masih sifatnya adalah basic compound. Nah, maka nantinya juga sama ya caranya, yaitu komponen-komponen flavor yang sudah ada di dalam pelarut organik gitu yang kita sudah ekstraksi tadi, kita larutkan dulu dengan senyawa-senyawa yang sifatnya adalah asam. Nah, maka dengan sifatnya asam itu nantinya gitu kan ya, kita mengharapkan nantinya di sini kita ekstraksi yang dibuangnya adalah organic layer-nya gitu ya. Jadi di sini ya ini sama ya tadi itu, ini kita tambahkan dengan base gitu ya. Yang tambahkan dengan basa. Nanti yang dibuangnya adalah yang organiknya yang dibuang ya, pelarut organiknya yang mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya adalah netral dan juga sifatnya adalah basa begitu ya. Sedangkan yang masih bersifat asam dan sedikit basa itu masih ada. Mungkin saya ulangi di sini, mungkin ada kesalahan tadi saya menjelaskannya. Nah, sedangkan untuk yang basic compound gitu kan ya, maka yang terlebih dahulu kita larutkan dengan HCl dulu gitu kan ya, dengan aqueous.
Nah, kemudian bagian organiknya kita buang. Kemudian di sini adalah campuran dari aqueous-nya yang bagian yang bersifat asam dan juga ada yang masih bersifat basa. Nah, supaya nantinya membuang yang sifatnya adalah asam, kita tambahkan senyawa yang bersifat basa gitu kan ya. Bersifat basa, nantinya yang tersisa adalah yang bersifat basanya. Jadi kita tambahkan pelarut yang sifatnya basa, dia berikatan dengan asam, maka yang tersisa adalah yang sifatnya basa. Kemudian kita ekstrak lagi karena di sini hanyalah aqueous gitu ya, kita ekstraksi lagi dengan menggunakan solvent organik gitu kan ya. Nah, maka nantinya komponen-komponen paper yang sifatnya basah itu nanti terekstraksi di dalam komponen dengan pelarut organiknya. Nanti bagian aqueousnya dibuang, kemudian bagian organic solventnya yang dimana nantinya mengandung basic compound ya dari komponen paper itu. Nah, kemudian dicuci dengan menggunakan air dan juga menggunakan NaCl jenuh begitu kan ya, maka bagian aqueousnya kita buang dan yang terakhir itu adalah organic solutionnya yang mengandung senyawa-senyawa yang sifatnya adalah basa. Kemudian kita pekatkan, setelah kita pekatkan nanti hasilnya adalah senyawa-senyawa flavor yang sifatnya adalah basa. Jadi disinilah yang bisa kita lihat nantinya beberapa pemisahan berdasarkan asam, basa, dan netral untuk menghasilkan komponen-komponen flavor. Ini bisa ya. Sebagai contohnya saya pernah waktu itu mengekstraksi senyawa-senyawa yang dari tembakau Madura begitu ya. Jadi kita menggunakan apakah sifatnya asam ataukah basa ataukah netral. Ternyata sebagian besar nanti dari tembakau Madura itu pada saat kita menggunakan untuk menghasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya adalah asam begitu ya. Ternyata kuat sekali tembakau Madura, sedangkan basa dan netral itu sangat rendah sekali. Itu sebagai contohnya saja ya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya sebagian besar nanti komponen itu adalah sifatnya asam, begitu ya. Mungkin juga ada yang sebagian besar sifatnya adalah basa. Itu bisa yang kayak begini. Jadi yang kedua tadi pemisahan asam, basa, dan netral. Adapun yang ketiga yang bisa kita lakukan gitu kan ya, ini ada beberapa peralatan yang bisa kita gunakan, Erlen Meyer apakah stira ataukah labu pemisah untuk memisahkan tadi ya aqueous sama pelarut organiknya. Itu masih mudah apabila kita menggunakan labu pemisah begitu. Nah, yang ketiga adalah untuk distilasi. Nah, distilasi ini saya jelaskan ya bahwasanya distilasi digunakan untuk komponen-komponen flavor yang sifatnya adalah yang dia menghasilkan minyak atsiri. Ya, yang menghasilkan minyak atsiri, saya garis bawahi yang menghasilkan minyak atsiri. Karena kalau komponen-komponen yang menghasilkan minyak atsiri menggunakan proses maserasi gitu kan ya, maka nantinya ada beberapa minyak yang bereaksi apalagi dengan pelarut yang sifatnya lebih nonpolar begitu ya, nanti akan membentuk yang namanya oleoresin. Jadi membentuk resin-resin sehingga kita memisahkan kembali bagian minyak atsirinya dari resinnya begitu. Sehingga saya menyarankan untuk komponen flavor yang sifatnya adalah yang dia wujudnya adalah minyak atsiri, contohnya merupakan rempah-rempah misalnya begitu ya, banyak sekali mengandung minyak atsiri, maka yang terbaik untuk mengisolasinya adalah dengan menggunakan proses distilasi. Nah, distilasi ini berbagai macam begitu kan ya, ada distilasi air, ada distilasi uap air, ataukah distilasi menggunakan steam. Silakan menggunakan yang mana. Tetapi dari hasil penelitian yang paling bagus untuk menghasilkan minyak atsiri gitu ya, dan juga menghasilkan jumlah yang banyak dengan biaya yang tidak terlalu mahal, itu menggunakan uap air begitu kan ya, uap dan air atau menggunakan dengan steam. Tapi steam kan nanti biayanya lebih tinggi lagi dibandingkan hanya uap dan air saja. Nah, inilah nantinya gitu kan ya, kita bisa menggunakan metode-metode distilasi untuk bisa mengambil bagian minyak atsiri. Nah, minyak atsiri inilah yang menjadi komponen flavornya yang dikembangkan begitu kan ya. Jadi isinya adalah apa dan bagaimana begitu ya dari minyak atsiri yang dihasilkan dari rempah-rempah dengan metode distilasi. Nah, ini ada beberapa metode distilasi di mana ada kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu kan ya. Distilasi air itu memang mudah ya, hanya mencampurkan bahan dengan air, kemudian kita panaskan, nanti kita lakukan proses kayak begini. Katakanlah ini distilasi, kita tambahkan ya airnya di sini, bahannya di sini, kemudian dia menguapkan karena dipanaskan sesuai dengan titik-titik air. Kemudian karena di sini ada kondensor, dia terkondensasi kan, dia akan mencair lagi di sini. Ini terdiri dari air dan minyak atsiri nantinya. Minyak atsiri pada bagian atas, bagian bawahnya itu adalah airnya, sehingga kita bisa memisahkan minyak atsirinya, begitu ya. Dan tidak ada resin. Beda dengan maserasi nantinya, maka akan muncul resin, gitu kan ya, sehingga akan mewujud oleoresin dan minyak
asirinya harus dipisahkan lagi dari resinnya. Jadi kita 2 kali kerja, sedangkan distilasi hanya 1 kali kerja saja kita bisa menghasilkan yang namanya minyak asiri. Nah, itu yang satu ya. Nah, itu adalah yang distilasi air. Ini kekurangannya adalah nanti minyak asirinya banyak yang larut di dalam air dan juga bisa terjadi proses istilahnya itu bisa terjadi oksidasi kah, hidrolisis kah pada saat dia direndam di dalam air kemudian dipanaskan sehingga nantinya komponen-komponen flavor yang minyak asirnya itu terjadi kerusakan. Itu kekurangannya kenapa jarang orang menggunakan distilasi air. Yang kedua adalah distilasi uap dan air. Ini bahan dipisahkan dari air, di mana air itu nanti yang digunakan hanyalah uap airnya saja, begitu kan ya. Dari uap airnya itu nantinya mengenai suatu bahan yang mengandung minyak asiri, nanti bahan ini akan menguap yang kandungan-kandungan minyak asirinya bersama-sama dengan uap air, begitu kan ya. Kemudian terkondensasi, mencair menjadi air dan minyak asiri. Sama yang seperti tadi juga, di sini nanti akan dipisahkan. Hanya di sini nantinya tidak bersambung dengan airnya, tapi air menghasilkan uap air, bahannya tanpa ada air gitu kan ya. Ditambahkan di sini. Nah, itu adalah distilasi uap dan airnya. Nah, ini lebih bagus dibandingkan dengan distilasi air begitu, walaupun masih ada uap air yang ada tetapi lebih murah begitu ya dibandingkan dengan steam. Nah, ini distilasi uap, memang ini lebih bagus lagi karena hanya uap panas saja yang dimasukkan gitu kan, uapnya dalam kondisi jenuh gitu ya. Jadi kalau uap air kan masih ada air yang nantinya mengenai si bahan gitu ya. Jadi si bahannya mungkin agak basah dikit dibandingkan dengan hanya menggunakan uap panas saja yang nanti uap panas ini berpenetrasi ke dalam bahan, kemudian bersama-sama nanti dengan uap yang panas ini, maka uap dari komponen volatil yang merupakan minyak asiri dari suatu bahan, dia bersama-sama akan menguap dan akan terkondensasi bersama dengan uap air tadi. Maka akan dihasilkan nanti uap air dengan minyak asirinya juga dan kita bisa menghasilkan minyak asirinya. Ya, ini beberapa cara yang biasanya kita untuk menghasilkan komponen flavor yang sifatnya adalah minyak asiri. Karena kan kita bicara flavor-flavor alami juga banyak dihasilkan dari rempah-rempah dan rempah-rempah itu adalah menghasilkan minyak asiri. Itu yang dijadikan sebagai flavornya. Ini ya, alat distilasinya secara umum sudah kalian kenal. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, itu ada alat yang biasa kita gunakan untuk suatu proses untuk mengekstraksi yang komponen minyak asiri dengan menggunakan simultaneous distillation extraction Lickern-Nickerson. Jadi SDE Lickern-Nickerson kita biasa menyebutnya gitu ya. Jadi distilasi sekaligus melakukan proses ekstraksi. Jadi dua-duanya dalam satu alat begitu ya. Kalau tadi kan maserasi sendirian gitu kan ya, distilasi sendirian gitu. Nah, kita kedua-dua alatnya itu ada di dalam satu alat begitu ya. Nah, ini menggabungkan antara distilasi dengan menggunakan air dan ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Metode yang digunakan adalah menggunakan titik didih dari air, karena nanti bahannya akan dicampurkan dengan air, gitu kan ya, dipanaskan, nanti terjadi hubungan antara komponen-komponen flavor yang menguap, begitu kan ya, nanti dia akan terjadi ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Nah, di sini nantinya bagus memang untuk flavor-flavor yang memang tidak terpengaruh dengan kondisi panas, karena nantinya kalau flavor-flavor yang terjadi kerusakan karena kondisi panas begitu atau terjadi proses reaksi lain dengan panas, maka jangan menggunakan juga SDE Lickern-Nickerson atau suhunya nanti direndahkan ataukah nantinya bagaimana kita supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih banyak. Tapi ini cukup bagus sebenarnya untuk menghasilkan suatu komponen-komponen flavor. Ini alatnya namanya ya. Ini namanya bahan. Nah, ini nantinya bahan ini ada labu. Di dalam ini ada bahannya, kemudian dicampurkan dengan air, dimasukkan ke dalam penangas. Ya, di penangas air namanya gitu ya. Dipanaskan. Kemudian ini alat Lickern-Nickerson-nya yang ini. Nah, ini ada satu alat namanya Lickern-Nickerson, satu kesatuan gitu ya. Nah, di sini nantinya di sini disambungkan dengan labu yang kecil berisi pelarut organik gitu ya. Dipanaskan juga di dalam penangas air. Ini dipanaskan, ini juga dipanaskan. Kemudian ini nanti ada kondensornya. Cukup bagus kondensornya dimasukkan ke sini sehingga nantinya dia kalau ketemu di sini dari uap air bersama-sama dengan komponen volatilnya menguap, ini nanti akan terjadi proses kondensasi dan dia akan mencair di sini. Gitu ya. Nah, sedangkan dari sini nanti dipanaskan pelarut organiknya, dia juga akan menguap. Kemudian karena ketemu kondensor, dia akan mencair di sininya gitu kan ya. Nanti akan terjadi terjadi ekstraksi karena pertemuan antara air yang mengandung komponen volatil dengan pelarut organik di sini. Nih, terjadi percampuran. Kemudian nantinya yang di bagian atas itu adalah pelarut organik, sedangkan bagian bawah ini adalah air. Nanti bagian air ini ada pembatasnya ya. Ini adalah air, ini akan kembali lagi ke dalam
sini, jadi tidak akan habis gitu ya, terus terjadinya selama kurang lebih 2 jam biasanya proses ekstraksi dan distilasinya. Sedangkan pelarut organik yang nantinya berikatan dengan komponen volatil itu nanti masuk ke dalam sini, kemudian menguap lagi terus seperti itu. Nah, tambahannya supaya jangan banyak nantinya yang terlepas ke lingkungan, selain dari kondensor dengan air gitu ya yang kita gunakan, juga ditambahkan es batu pada bagian atasnya supaya dinginnya lebih kuat lagi dan tidak terjadi pelepasan komponen volatil ke lingkungannya. Nah, ini adalah yang namanya SDE Licton-Nickerson. Ya, jadi simultaneous distillation extraction yang terjadinya secara bersama-sama dalam satu alat yang namanya SDE Licton-Nickerson. Dia menemukan Licton-Nickerson, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, ini adalah metode headspace, khususnya untuk bahan-bahan yang memang kita ingin mengambil komponen-komponen volatil, ya, flavor, yang ada di dalam suatu bahan tanpa ada pengaruh suhu. Jadi kita hanya menggunakan headspace. Space itu kan adalah ruang kosong yang nantinya mengandung komponen-komponen volatil. Nah, ini nantinya kita menghilangkan pengaruh-pengaruh panas sama sekali, karena kita hanya menggunakan suhu ruang, begitu ya, secara alamiah begitu, walaupun misalnya nanti di blow atau diberikan suatu aliran udaranya juga dari nitrogen yang dingin begitu ya. Nah, itu juga bisa. Nanti ada dua macam yang namanya headspace. Yang pertama adalah static headspace, yang kedua adalah dynamic headspace. Kalau static headspace itu kalian mudah ya. Saya contohkan di sini adalah yang dynamicnya gitu ya. Kalau static headspace itu katakanlah misalnya ada suatu bahan kita masukkan ke dalam wadah, ya. Kemudian kita tutup wadahnya, maka bagian space yang kosong di atasnya pasti akan ada yang namanya ada komponen volatilnya atau komponen flavornya. Saya contohkan pada saat kalian membuka suatu tempat gitu kan ya, di mana bahannya ini katakanlah misalnya mengandung komponen-komponen volatil, sehingga pada saat kalian membuka tutup botol itu pasti akan tercium. Tapi setelah itu kalian kan berkurang, aromanya akan berkurang. Nah, itu adalah space, itu yang bagian kosong yang ada pada bagian atas dari suatu wadah begitu ya, yang tidak terisi. Karena kan kita nggak pernah mengisikan suatu tempat itu seluruhnya terisi dengan penuh, kan tidak. Pasti ada space yang kosong. Atau contoh yang paling ini ya, misalnya ada suatu kamar, kalian masuk ke dalamnya, ditutup kamar, jangan ada jendela atau apapun gitu kan ya. Maka pada saat kalian ini masuk lagi, pasti akan aromanya yang tidak enak, bukan yang tercium di dalam kamar itu. Nah, itu adalah space yang terisi dengan komponen-komponen volatil, kemudian dia tidak bisa keluar. Nah, yang itu yang kita ambil gitu kan ya, dari space-space yang ada di situlah, yang komponen-komponen volatil yang ada di dalam space itu yang kita ambil. Nah, ini yang kedua, yang dynamic headspace. Artinya dynamic itu kan artinya dinamika, terjadi pengaliran begitu ya. Tidak, kalau yang tadi kan hanya di dalam wadah ditutup, ya udah di situ-situ saja, dia tidak mengalir. Nah, bagaimana caranya kita membuat sesuatu alat gitu kan ya, untuk bisa mengalirkan yang dari space itu dialirkan ke tempat yang lain dan diikat. Saya contohkan di sini adalah untuk ekstraksi buah-buahan. Misalnya ada suatu buah, misalnya mangga aja masukin ke sini gitu ya. Ini dikosongkan, nggak ada air. Kemudian kita tutup. Nanti kan mangga ini kan komponen-komponen volatilnya menguap ya. Karena kan dia suhu kamar juga menguap gitu kan ya, menguap ada di dalam space ini. Kemudian pasti dia akan mengalir karena namanya juga udara. Nah, biasanya untuk membantu, biasanya kita tambahkan di sini dengan aliran gas nitrogen gitu ya, untuk membantu penguapan dan pengalirannya. Diam juga nggak masalah, dialirkan juga nggak masalah ya, sama saja, nanti tergantung dari komponen volatil yang apa yang akan kita uapkan. Nah, kemudian dia mengalir, kemudian dia akan masuk. Ini ada satu alat gitu ya, satu kayak semacam tabung reaksi lah begitu ya, tapi tertutup. Kemudian di dalamnya ini kita tambahkan dengan apa? Kita tambahkan misalnya di sini adalah dengan pelarut organiknya. Sehingga jadi komponen volatil tadi yang menguap, dia akan masuk ke dalam pelarut organiknya. Kemudian di sini supaya lebih dingin lagi, kita tambahkan dry ice. Dry ice itu sangat dingin sekali gitu kan ya. Kita tambahkan dry ice, jadi tidak ada menguap. Kalau misalnya pun menguap, dia masuk lagi ke dalam wadah ini. Kalau misalnya menguap juga, dia akan masuk ke sini. Nah, nantinya komponen-komponen volatil itu sudah berikatan dengan pelarut-pelarut organik, begitu ya. Nanti kita keluarkan, maka pelarut organiknya kita uapkan seperti yang biasa juga gitu kan ya. Nanti yang tersisa adalah komponen-komponen volatil dari buah ini. Nah, itu bisa dengan menggunakan metode headspace. Ini adalah dynamic headspace ya, dengan menggunakan vakum. Oke. Nah, ini biasanya untuk mengikatnya, kalian bisa menggunakan pelarut organik seperti saya contohkan di sini. Bisa juga dengan adsorben. Jadi ada suatu adsorben gitu kan ya, katakanlah seperti Tenax namanya gitu kan ya. Kita biarkan di situ, nanti dia akan berikatan dengan adsorben itu komponen-komponen volatilnya.
gitu. Atau juga adsorben ditambahkan dengan pelarut organik, itu juga boleh. Misalnya kita punya membran pelem gitu ya, jadi ada adsorben kita tutup, misalnya katakanlah durian gitu ya, kita bikin membran, bagaimana nantinya flavor dari durian itu tidak keluar tetapi terikat di dalam membran itu bisa begitu ya. Membran pelem itu yang kita buat untuk mengikat sehingga pada saat dimakan mudah-mudahan membran pelem ini juga sesuatu yang bisa dimakan, itu juga boleh yang kayak begitu ya. Kita membuat suatu space supaya jangan hilang ke lingkungan, atau kita mengambil komponen volatilnya gitu, itu bisa ya, seperti itu. Nah, oke, itu adalah isolasinya. Nah, tadi sudah saya singgung sebenarnya cara pemekatannya, mungkin ada pakai rotary, tapi saya tidak merekomendasikan menggunakan evaporator untuk komponen volatil. Ingatin ya, untuk flavor itu saya tidak merekomendasikannya. Akan tetapi nantinya gitu kan ya, bahwasanya yang paling banyak nanti ada satu alat gitu ya, yang paling bagus itu menggunakan alat pigrek atau sejenisnya, juga bisa menggunakan gas nitrogen yang disemprotkan dia ke dalam si pelarut organik tadi. Pelarut organiknya nanti akan menguap. Dan memang rotary evaporator bisa, tetapi saya tidak merekomendasikan. Saya bilang itu kurang bagus untuk pemangkatan flavor. Ya, buku yang lain mungkin bagus, tapi untuk flavor kurang bagus. Bukan berarti tidak boleh. Begitu, boleh. Nah, ada yang tadi saya sebut dengan pigrek gitu ya. Ini namanya pigrek. Ini Whitmore. Ini glass bead. Ini pigrek itu nama orang. Ini nama orang yang dia menemukan. Ini ada satu hanya kolom saja gitu kan ya, di bawahnya nanti ada labu kecil begitu ya, kita masukkan nanti ke labu kecil itu ada komponen flavor yang bersama-sama dengan pelarut organiknya, kemudian di atasnya kita sambungkan dengan apa, dengan pendingin balik supaya nanti tidak ke lingkungan, tetapi nanti pendingin baliknya kita tambahkan nantinya dengan kondensor di sini. Jadi ada pendingin balik kemudian ada kondensor untuk bisa mencairkan dari komponen-komponen volatil tadi ya, atau komponen-komponen organiknya ya, merupakan pelarut-pelarut organiknya itu akan menguap, kemudian dia akan terkondensasi. Nah, sedangkan yang tersisa itu adalah komponen-komponen flavornya. Nah, kita bisa melakukan ini, dan ini suhunya sangat rendah, misalkan suhu 40 itu bisa begitu ya. Nanti dia akan bentuknya kayak begini agar nantinya pelarut organiknya mungkin sama-sama komponen volatilnya awal-awalnya menguap bersama-sama gitu ya. Tapi bertingkat di sini, nanti kan turun lagi, naik lagi sampai nanti pelarut organiknya saja yang akan kita kita uapkan. Jadi yang tersisa adalah komponen flavornya. Sama dengan yang Whitmore ini juga sama, dia hanya membuatnya bentuknya yang berbeda begitu ya. Ini sama saja sejenis. Dan ini juga ini adalah buat kaca-kaca glass bead. Jadi gelas-gelas yang berupa kayak ya, butir-butir kecil gitu ya, sehingga tujuannya sama sebenarnya, supaya nanti tidak langsung pelarut organiknya dilepaskan gitu, karena nanti bisa jadi komponen volatilnya atau komponen flavornya juga ikut menguap. Jadi bertahap dari sini nanti ke sini akhirnya terkondensasi begitu ya. Ini bisa merupakan alat-alat pemekatan yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah kita pekatkan, kan yang tersisa adalah apa? Komponen flavornya saja kan, komponen organiknya, pelarut organiknya itu sudah kita lepaskan semuanya. Yang pertama, identifikasi komponen flavor menggunakan sensori. Itu yang pertama kali. Oleh karena itu, orang yang merupakan flavorist atau ahli flavor, dia harus mempunyai hidung dan mulut yang lebih peka gitu ya, terhadap komponen flavor. Itu bisa dilatih. Mungkin awalnya semua orang juga tidak terlalu bisa gitu ya, terlalu pandai menggunakan alat sensorinya. Tapi lama-kelamaan nantinya dengan terbiasa kita, oh ini adalah aroma ini, oh ini adalah rasa ini, begitu. Itu sudah terbiasa begitu. Kita bisa membedakan antara tengik, antara terbakar, antara karamel, antara sweet. Itu kan mirip-mirip, tapi kita bisa membedakannya begitu kan ya, dengan menggunakan sensori. Jadi pertama kali alat yang digunakan untuk identifikasi komponen flavor itu adalah sensori. Gitu ya, kita bisa membedakan antara satu dengan sensor yang lain gitu kan ya, ataukah kita intensitasnya lebih tinggi, yang satunya lebih rendah, itu bisa. Nah, biasanya kita menggunakan panelisnya memang panelis terlatih, tidak bisa panelis yang semi terlatih. Jadi harus dilatih dulu, membiasakan mereka untuk bisa menetapkan, membedakan antara aroma ini dengan aroma ini, rasa ini dengan rasa ini. Jadi kita tahu ininya, oh ini adalah flavornya adalah ini begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan alat gitu ya, katakanlah gas kromatografi. Kita menggunakannya alatnya gas kromatografi ya, karena kita yang menggunakan komponen volatil kan komponennya berupa gas ya, berupa uap. Jadi kita menggunakan gas kromatografi untuk bisa melihat nanti yang pertama kali, kita belum mengidentifikasi senyawanya adalah apa, tetapi pertama kali itu adalah kita menetapkan dulu profilnya.
profilnya kayak apa gitu. Katakanlah misalnya begini. Ini alat gas kromatografi ya. Ini alatnya ya. Mungkin kalau yang belum pernah lihat bisa dilihat di sini atau kalian juga bisa di YouTube juga banyak gitu kan ya. Secara dua dimensinya kayak begini bentuknya. Ini yang ada yang kotak ini, di dalamnya ini ada kolom. Kolomnya sekitar panjangnya luar biasa, ada yang 30 meter, ada yang 25 meter ya, tapi dia bergulung-gulung, dia kecil. Nantinya ada gas yang digunakan di sini adalah gas hidrogen boleh, gas helium juga boleh, itu biasanya kita gunakan seperti itu atau gabungan di antara keduanya. Kita buka gas ini untuk bisa membakar sekaligus untuk bisa mengalirkan ya dari komponen volatil tadi yang kita masukkan ke dalam gas kromatografi untuk bisa menetapkan ini adalah komponennya apa. Nah, kemudian kita injeksikan, jumlahnya ya sekitar 0,1 mikron, kecil sekali gitu kan. Yang ini juga kan kolomnya kecil banget ya, tipis tapi panjang gitu ya. Nanti dia masuk di sini dipisah-pisah, dikeluarkan, nanti akan keluar, kalian bisa melihat grafiknya yang seperti ini. Ini mungkin kalau lebihnya agak miring gitu ya. Bisa begini. Nih grafik yang keluar dari gas kromatografi. Nanti kita baca, ini adalah profilnya sebelum kita baca. Oh, profilnya begini. Oh, ini ada yang ini. Oh, ini waktu retensinya gitu ya. Jadi waktu keluar pertama kali adalah berapa intensitasnya yang paling tinggi, ini apa sih senyawanya gitu kan ya. Ini apa sih komponennya gitu ya. Kita belajar untuk mengidentifikasi. Ini yang namanya profil gas kromatografi. Ini biasanya setelah kita sensori, oh ada, oh ini gitu ya. Apa sih? Oh, ini seperti ini gitu kan ya. Waktu retensinya ini kan yang paling lama 27 sekian menit. Karena kalau sudah lebih daripada 30 menit, maka nanti senyawa-senyawa itu yang non volatil ya, yang bukan komponen volatil lagi yang keluar gitu kan ya. Jadi senyawa-senyawa itu yang kita tidak gunakan di dalam komponen flavor, karena komponen flavor itu kan biasanya ya komponen-komponen yang memang mudah menguap begitu ya, bukan komponen-komponen rantai panjang. Karena semakin ke sini nanti rantainya semakin panjang, semakin ke depan semakin mudah untuk diuapkan, maka rantai-rantainya juga akan semakin. Karbonnya di sini ya, kalau kita bicara komponen flavor itu sebagian besar adalah rantai karbon, CHO atau ada S-nya, ada N-nya gitu kan ya. Jadi kita melihat nanti semakin ke depan, semakin mudah untuk diuapkan, semakin sedikit waktu retensinya di awal-awal, katakanlah misalnya sebelum 1 menit sudah pada keluar, itu artinya komponen volatilnya atau komponen flavornya adalah dengan rantai yang lebih pendek. Semakin ke sini semakin panjang. Oke, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan alat untuk gas kromatografi ditambah dengan olfaktometri. Jadi alat GC-nya itu ya kita tambahkan nantinya dengan alat olfaktometri, artinya senyawa-senyawa yang keluar itu nanti dihubungkan dengan manusia untuk bisa mencium. Oh, ini senyawa ini misalnya ini baunya apa, ini baunya apa gitu ya, aromanya apa, kita cium. Terus ini adalah panelis-panelis terlatih yang bisa melakukan dia. Oh ini, oh ini. Jadi kita bisa menetapkan senyawa ini, aromanya ini, senyawa ini, aromanya ini. Begitu ya. Nah itu sebenarnya dengan menggunakan gas kromatografi olfaktometri atau kita sebut dengan GCO. Begitu ya, dengan GCO. Ini alatnya. Ini adalah gambarannya. Ini adalah gas kromatografinya yang saya gambarkan tadi, yang saya jelaskan di atas. Ada orang di sini. Dia adalah panelis terlatih untuk sniffing part gitu ya. Jadi dia akan mencium setiap waktu. Kemudian di sini ada komputer membaca bahwasanya oh ini adalah ini begitu ya. Nah, kemudian dibaca satu persatu. Jadi ada yang menuliskan lagi di sini. Oh, ini waktu retensinya sekian, dia menyebut apa namanya. Oh, waktunya retensinya sekian, dia menyebut apa. Waktunya retensi sekian, dia menyebutkan apa. Terus seperti itu begitu ya. Nah, maka nantinya kita akan memunculkan yang kayak begini. Katakanlah misalnya senyawa nomor 1 yang namanya etil 2-metil propanoat. Oh, aroma yang tercium fruity, sweet gitu ya. Terus kemudian ada heksana, aromanya adalah green katanya. Dia dibiasakan untuk yang seperti itu sampai nantinya ada senyawa nonenal, katakanlah green enthalowy gitu ya. Nah, ini adalah aroma-aroma pada saat kita menggunakan GCO. Jadi antara senyawanya dengan deskripsi dari flavornya itu adalah apa, itu bisa teridentifikasi begitu. Nah, disinilah nantinya kita menggunakan yang namanya gas kromatografi olfaktometri. Kita tidak bisa menggunakannya kalau hanya GC saja. GC saja hanya dapatkan profilnya saja. Kita tidak tahu bahwasanya deskripsi flavornya adalah apa. Nah, yang terakhir itu adalah kita mengidentifikasi flavor yang ada. Jadi senyawanya adalah apa. Kalau yang hanya untuk GC kan hanya menyebutkan ini deskripsinya nomor sekian, ini deskripsinya nomor sekian, begitu kan ya. Nah, maka di sini nantinya kita akan menjadikan dari flavor itu, begitu kan ya. Maka nantinya
apa yang menjadi senyawanya itu identifikasi komponen flavornya itu adalah apa, begitu. Nah, maka kita lakukan identifikasinya dengan ada namanya alat gas kromatografi tadi, kita sambungkan dengan mass spektrofotometri, begitu ya. Ada yang namanya MS yang digunakan untuk bisa mengidentifikasi komponen flavor itu namanya adalah apa, begitu. Kalau ini memang disebutkan namanya adalah ini, deskripsinya begini, namanya ini, deskripsinya begini, kan terus kayak begitu ya. Nah, maka di sini gitu kita akan mencari nama-nama ini dapatnya dari mana. Nah, maka caranya adalah kita akan masuk ke GCMS-nya, ada tambahan mass spektroskopinya, begitu ya. Di mana nantinya senyawa-senyawa tadi difragmentasi molekul-molekulnya menjadi ion-ion. Mungkin kalau ini kalian belajar saja ya, ini ya dengarkan saja. Ion-ion yang terbentuk ini nantinya akan ada di dalam dimonitor oleh suatu detektor. Disebutkan adalah apa gitu ya, maka terfragmentasi nantinya dalam bentuk ion MZ gitu ya. Nah, MZ ion MZ ini dapat dilakukan identifikasi komponen-komponen yang ada di dalam suatu bahan. Kita mengidentifikasinya. Saya contohkan ini. Ini ada satu senyawa yang keluar dari MS. Yang ini keluar dari GCMS kayak begini bentuknya ya. Ini ada 15, ada 29, ada 43. Ini kan dari ini relative abundance-nya ya, artinya berapa jumlahnya. Ini adalah berat molekulnya. Kita lihat sampai akhirnya 58. Ini saya contohkan paling mudah, katakanlah di sini misalnya komponen ini adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Kalau misalnya ada MS, ini mungkin kalau yang tertarik suka deh. Ini 15. Ini coba CH3 berapa? Berat molekulnya C12 tambah 3, 15 bukan? Nah, 1, 3. Dia difragmentasi. Kemudian CH3, CH2 itu berapa? CH2 berapa? 12 tambah 2 sama dengan 14. 14 tambah 15 berapa? 29. Kemudian nanti CH2 lagi ditambahkan 29 ditambah dengan 14 sama dengan 43. 43 ditambah berapa? 15 sampai dengan 58. Artinya kita yakin senyawa ini adalah CH3, CH2, CH2, CH3. Begitu ya. Nah, ini kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan gas kromatografi mass spektroskopi. Begitu ya. Karena memang yang keluar adalah ini. Ini yang kita identifikasi nantinya. Ya, hanya mengenalkan ya saya untuk identifikasi. Kalau yang tidak terlalu paham nanti dipahami lagi. Nah, kemudian ini contohnya nantinya pada saat kita mengeluarkan ini gitu kan ya di dalam GCMS dia keluar ini, kemudian ada yang namanya library. Saya sebutkan di sini ada library compound. Maka si alat itu gitu kan ya memang diinikan nanti akan keluar di program begitu kan ya ada 5 senyawa untuk masing-masing satu komponen. Ya, kemungkinannya. Contohnya kayak begini. Ini ada disebutkan dia nanti ada 5 gitu ya di bawahnya apa-apa. Yang mana yang menurut kita paling masuk akal untuk menetapkan oh ini adalah senyawanya adalah ini, oh ini adalah ini. Ada 5 begitu ya, kita pilih salah satunya. Nah, ini memang antara intuisi gitu ya, keyakinan oh ini adalah senyawanya adalah ini begitu. Dan juga untuk meyakinkan kita lagi senyawa itu adalah benar, maka kita sebut ke situ ya, kita menghitung yang namanya linear retention index. Ini berdasarkan kepada untuk menghitung bahwasanya senyawa kita itu pada waktu retensi sekian itu nantinya jumlah C-nya ada berapa. Saya ingatkan kembali ya, komponen flavor itu sebagian besar memang menggunakan C, jadi rantai karbon. Bukan sebagian besar, semuanya ya rantai karbon begitu. Tinggal nanti ikatan-ikatannya dengan menggunakan apa itu yang berbeda. Nah, maka kita tetapkan nantinya dengan menggunakan satu standar alkana. Jadi standar alkana itu kan standar hidrokarbon semua tuh. Misalkan dari C-nya adalah dari C4 misalnya sampai C24. Itu ada standar alkana yang C-nya 4 apa, yang C-nya 5-nya apa, C6 apa, C7 apa dan seterusnya sampai C24. Kita dapatkan nantinya suatu standar alkana kita injekskan ke IGC saja ya, gas kromatografi saja. Nanti kita akan melihat waktu retensi sekian ini adalah C4, waktu retensi sekian ini adalah C5, waktu retensi sekian adalah C6 dan seterusnya sampai C24. Nah, maka nanti kita bisa menghitungnya dari berdasarkan deret dari alkana tadi, kita menghitung linear retention index-nya untuk senyawa yang kita punya. Nah, senyawa yang kita punya katakanlah misalnya saya punya senyawa pada atom C nomor 5 ini, gitu ya, waktu retensi sekitar 5 menit gitu ya. Ini nantinya antara C berapa dengan C berapa kita bisa melihatnya. Ini nanti GC itu akan mengeluarkan waktu retensinya berapa menit.
gitu ya, pada menit keberapa dia peak ini muncul. Ini namanya peak ya. Pada peak 5 itu pada waktu retensi berapa itu akan ada kita dapatkan. Nah, peak 5 ini antara waktu retensi alkana berapa dengan alkana berapa. Nah, berdasarkan dari deret alkananya kita juga dapat nantinya grafik gitu kan ya, atau gambar peak yang merupakan deret alkana. Maka dari LRI ini kita bisa menghitung nanti indeks retention linear komponen X, ya, itu LRI-nya berapa. Maka kita lihat dulu waktu retensi komponen X itu setelah keluar dari GC itu berapa. Waktu retensinya dikurangi dengan waktu retensi standar alkana dengan N karbon yang muncul sebelum komponen tersebut, komponen X-nya, TN. Kemudian TN ditambahkan dengan 1 dikurangi dengan TN lagi. Ini rumusnya. Ya, ini TN plus 1 ya. TN plus 1 itu artinya adalah waktu retensi standar alkana yang keluar setelah komponen X itu keluar. Jadi kita lihat nantinya dikurangi dengan TN. Ditambah dengan N itu adalah jumlah atom karbon standar alkana yang muncul sebelum komponen tersebut. Artinya kita sudah bisa menduga gitu loh. Antara ini dengan ini jumlah atom C-nya itu harusnya hanya 5 gitu. Jangan lebih daripada itu. Gitu ya. Kalau misalnya 12 kan aneh. Padahal standar alkananya hanya 5. Jadi kita mengutak-atik yang 5 ini saja gitu. Yang mana di antara library-nya itu, library component yang 5. Gitu kan ya, dikalikan dengan 100. Nah, maka kita akan mendapatkan linear retention index untuk komponen X. Komponen yang selanjutnya juga semuanya dihitung. Misalnya saya punya komponen ini berapa, 31. Maka ke 31 ini dihitung linear retention index-nya. Ya, saya contohkan ini. Saya mungkin ada beberapa tentang ini komponen pelatih daging itik Jawa ya, betina apkir yang dilakukan untuk dada dan paha tanpa perebusan. Saya ingin menjelaskan ininya saja. Ada linear retention index reference, ada yang eksperimen. Eksperimen itu artinya hasil perhitungan dari penelitian kita ya, berdasarkan rumus ini gitu ya. Kita dapatkan ini sekian. Kemudian kita lihat referensinya. Benar nggak sih senyawa yang kita tetapkan itu adalah metilbutanal gitu ya. Bisa jadi nanti ada referensinya tetapi tidak eksperimennya kita tidak punya juga bisa begitu. Tapi kita yakin nanti akan ini hasilnya adalah sekian. Mungkin yang lebih rendah gitu ya jumlah atom karbonnya. Katakanlah ini gitu ya, misalnya saya contohkan heksanal. Dari perhitungan itu 762 ya, perhitungan LRI eksperimennya, kemudian ternyata referensinya saya dapatkan 787. Ini adalah heksanal. Maka saya yakin bahwasanya senyawa pada nomor sekian peaknya itu adalah heksanal. Begitu ya, dengan jumlah ini kan menghitung ya berapa jumlahnya PBB ini 4 per billion ya, bukan 4 per million. Lebih rendah lagi ini per juta. Begitu ya. Nah, seperti itu. Sampai semuanya dapat LRI-nya, maka kita bisa mengidentifikasi suatu komponen flavor gitu kan ya. Dari senyawa-senyawa yang ada, nama-namanya adalah apa. Begitu ya, berdasarkan, saya ulangin lagi, berdasarkan dari MS-nya, nanti dari didapatkan, kalian meyakini, oh ini senyawanya yang diberikan oleh library compound-nya itu, ini, kita hitung, oh C-nya adalah sekian, kemudian untuk bisa meyakinkan kita C-nya adalah memang C-nya 5K atau C-nya 6K dari senyawa itu, begitu ya, kita hitung lagi yang namanya linear retention index-nya. Sehingga akhirnya kita yakin untuk bisa mengidentifikasi. Nah, ini kan sudah teridentifikasi nih. Padahal sebelumnya hanya pik saja gitu ya. Setelah kita hitung ternyata oh senyawa yang pertama katakanlah ini adalah volatil kopi dengan SDE dengan pemekatan dengan kolom pigraf. Ini kita lakukan identifikasi sendiri. Yang pertama dia adalah asam asetat, kemudian ini ada piridin lagi gitu ya karena ini piknya bersambung gitu ya. Kemudian ada puranon dihidrometil. Nah, itu seterusnya sampai akhirnya ada asam heptadekanoat gitu ya. Kira-kira senyawa-senyawa ini benar nggak begitu ya? Kita lihat dari komponennya, oh kopinya disangrai gitu kan, jadi dipanaskan. Ini hasil dari reaksi Maillard gitu ya. Nanti saya jelaskan nanti setelah ini adalah komponen-komponen flavor hasil dari reaksi Maillard. Ya, karena kan piridin, ada puranon, ada pirajin, ada puran, itu hasil-hasil dari komponen-komponen flavor yang merupakan hasil dari sesuatu yang sifatnya adalah hasil dari reaksi Maillard. Mungkin yang kemarin kan saya contohkan adalah hasil dari reaksinya adalah dari buah-buahan. Mungkin kalau reaksi buah-buahan yang kayak begini. Nah, yang ini. Ada heksenal, ada heksanoat, ada oktadien 3-on, ada sineol gitu ya, ada nonadienal, ada nonena dan seterusnya. Itu hasil dari buah-buahan begitu ya. Karena di sini juga contohnya adalah
marshmallow, begitu ya, bisa menghasilkan yang seperti ini. Kan berbeda ya antara kopi dengan marshmallow, tuh hasilnya memang berbeda karena memang yang dihasilkan dari reaksi yang berbeda, dari metabolisme yang berbeda, maka juga menghasilkan komponen flavor juga berbeda. Nah, maka dari hasil isolasi, pemekatan, identifikasi dari komponen-komponen flavor ini, nantinya setelah kita mendapatkan senyawa-senyawa ini, kita bisa menghasilkan yang namanya flavor identik alami. Paling tidak untuk menghasilkan flavor identik alami, karena kita hanya mencampurkan bahan-bahan kimianya saja, dan itu nantinya lebih murah harganya, dan itu yang dipasarkan pada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.